Ketika haid itu tidak jelas, maka dikembalikan kepada bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya 5 hari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, maka bulan berikutnya juga tanggal 1, 2, 3, 4, 5, walaupun 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 20 mengeluarkan darah terus, maka darah haidnya adalah tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Dikembalikan kepada sebelumnya. Kecuali kalau seandainya itu adalah haid, tetapi haidnya itu adalah haid yang jelas. Haid yang jelas itu seperti apa? Misalnya tanggal 1, 2, 3, 4, 5 dia tidak mengeluarkan darah. 6, 7, 8, 9 tidak mengeluarkan darah. Tanggal 10 dia mengeluarkan darah. 10, 11, 12, 13, 14 dia mengeluarkan darah. Kemudian tanggal 15, 16, 17 berhenti lagi darahnya sampai bulan berikutnya. Maka yang seperti ini disebut dengan haid yang jelas. Maka mana haidnya? Apakah tanggal 1, 2, 3, 4, 5? Bukan. Haidnya adalah tanggal 10, 11, 12, 13, 14. Karena yang keluar nyatanya, yang terlihat di mata nyatanya yang keluar adalah pada tanggal 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ketika seseorang mengeluarkan darah haid dan darah haidnya itu tidak jelas karena bercampur dengan damul istihadah, maka dikembalikan kepada kebiasaan sebelumnya. Tetapi ketika kebiasaan sebelumnya itu tidak sama dengan kebiasaan sekarang, itu harus dengan haid yang jelas. Haid yang jelas itu artinya mengeluarkan darah haidnya betul-betul keluar, kemudian sucinya betul-betul bersih, tidak keluarkan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu. Kali ini menginjak pasal yang keempat, babul haidi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Fa in kanat mu'tadatan ghairu mumayyizatin, apabila wanita yang haid itu sudah menjadi terbiasa, artinya wanita itu sudah biasa haid. Ghairu mumayyizatin, tetapi walaupun sudah terbiasa haid, haidnya itu tidak bisa dibedakan. Wahya allati kanat tahidu min kulli syahrin ayyaman. Seperti apa tidak bisa dibedakan itu? Wahya allati kanat tahidu fi kulli syahrin ayyaman, yaitu wanita yang haid, yang haidnya itu setiap bulan beberapa hari. Jadi setiap bulan itu beberapa hari, bukan hari-hari tertentu, tapi cuman beberapa hari setiap bulan itu. Summa abarad damu adataha, kemudian darah itu melebihi waktu biasanya ia mengeluarkan haid. Kalau haid biasanya 3 hari, kemudian darahnya itu melebihi sampai 5 hari atau 6 hari. Wa abaral khamsata asyara, kemudian sudahlah melebihi kebiasaannya, melebihi pula 15 hari lamanya. Kan haid itu sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam, selama-lamanya adalah 15 hari. Kesepakatannya begitu. Ini sudah melebihi kebiasaannya, umpamanya kebiasaannya 5 hari itu sampai 7 atau 8 hari, kemudian sudahlah melebihi kebiasaannya sampai pula melebihi batas waktu lamanya haid, yaitu melebihi 15 hari. Falatami zalaha, sementara itu sudah melebihi 15 hari, darahnya itu sama saja, nggak bisa dibedakan antara darah yang satu dengan darah yang lainnya. Karena apa? Kalau sudah melebihi 15 hari itu kan namanya damul istihadah. Jadi antara damul istihadah dengan darah haid itu nggak ada bedanya, sama saja, nggak bisa dibedakan. Fa innaha la taghtasilu li mujawazati dami adataha. Kalau seperti itu, darah yang keluar itu melebihi kebiasaannya, umpamanya biasanya 5 hari, kemudian melebihi dari 5 hari. Kalau melebihi seperti itu, jangan mandi. Jadi jangan mandi dulu, karena darah yang melebihi kebiasaannya itu. Jangan mandi, jadi tetap aja ditunggu sampai darah itu berhenti.
li jawazi ayang qati adamu li khamsati asyara yauman. Makanya kalau darah itu pada biasanya berhenti, misalnya haidnya biasanya 5 hari, kemudian kok 6 hari belum berhenti, 7 hari belum berhenti, 8 hari belum berhenti, maka ditunggu sampai berhenti. Karena apa? Karena bisa jadi haidnya itu akan berhenti pada hari yang ke-15. Jadi bisa jadi haidnya adalah berhenti pada hari yang ke-15. Untuk itu ditunggu, jangan langsung mandi, tunggu berhenti dulu darahnya. Fa idza abara al-khamsata asyara ruddat ila adatiha. Tetapi kalau sudahlah 15 hari masih juga belum berhenti darahnya itu, masih berlanjut, sudah 15 hari masih berlanjut, maka ruddat ila adatiha, dikembalikan kepada biasanya. Jadi biasanya berapa hari, maka dikembalikan kepada biasanya. Kalau belum berhenti juga, fadaghtasilu ba'dal khamsati asyara, kemudian mandi setelah 15 hari. Jadi kalau ada orang haid yang seperti itu, mandinya adalah setelah 15 hari. Jadi artinya ketika dia haid, pada saat dia haid melebihi dari biasanya, begitu dia biasanya 5 hari ternyata 6 belum, 7 belum, 8 belum, maka ditunggu sampai 15 hari. Karena boleh jadi pada saat 15 hari itu nanti akan berhenti. Kalau juga belum berhenti, maka setelah melebihi 15 hari, orang itu harus mandi. Karena apa? Masa haidnya sudah habis. Selanjutnya adalah damul istihadah. Lalu mandinya setelah 15 hari itu, bagaimana sholatnya yang sebelumnya? Bagaimana sholatnya yang sebelumnya? Jadi kalau seandainya orang itu biasanya haid 7 hari, kemudian nggak berhenti sampai 15 hari, nggak berhenti, masih melewati lagi 16 hari, 17 hari, 18 sampai 20 hari, nggak berhenti, maka mandinya adalah pada hari yang ke-15. Lalu bagaimana tentang haidnya? Haidnya dikembalikan kepada biasanya. Kalau biasanya 7 hari, berarti dia telah meninggalkan sholat setelah hari yang ke-8 sampai dia mandi, sampai tanggal 16. Watak di sholata, kemudian setelah dia mandi, dia mengqadha sholatnya, mazada ala adatiha, yaitu yang melebihi dari kebiasaannya. Maksudnya begini, ketika dia haid biasanya 7 hari, kemudian hari ke-8 belum berhenti, 9 belum berhenti, 10 belum berhenti, 12 belum berhenti, 15 belum berhenti. Harapannya adalah 15 sudah berhenti. Ketika 15 berhenti, berarti dia tidak perlu membayar sholatnya. Tetapi 16 masih belum berhenti, 17, 18, 19, 20 umpamanya baru berhenti, maka orang yang seperti itu mandinya adalah setelah melewati 15 hari, berarti hari yang ke-16 dia harus mandi. Lalu bagaimana sholatnya? Dikembalikan kepada kebiasaannya. Kalau kemarin biasanya adalah 7 hari, maka hari yang ke-8 dia mengqadha sholatnya. Jadi yang melebihi dari kebiasaan dia haid itu diqadha sholatnya. 5 ruya anna imro'atan kanat tuhrakud dama. Berdasarkan riwayat bahwa ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastaftat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lalu karena ada kejadian perempuan yang mengalami pendarahan seperti itu, Ummu Salamah minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Litang dura adadal layali wal ayyami." Hendaklah orang yang seperti itu menunggu atau menghitung. Hendaklah orang yang seperti itu menghitung jumlah malam dan jumlah siangnya dia haid. Allati kanat tahidna, yaitu dihitung jumlah haidnya di siang hari dan malam harinya. Minasyahri, dari bulan tersebut, qabla ayyusibaha alladzi asabaha, sebelum ia mengalami haid itu. Maka perempuan itu mestinya menghitung jumlah malam dan jumlah siangnya. Sebelumnya seperti apa dia melakukan haid itu atau mengalami haid itu seperti apa sebelumnya. Faltada as-sholatal qadra dzalika, maka tinggalkan sholat
seukuran dengan itu. Artinya begini, Rasulullah menyampaikan disuruh menghitung jumlah siang dan malamnya sebelumnya ketika dia haid. Ketika dia haid sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya itu bagaimana? Ketika dia haid bulan sebelumnya misalnya 5 hari, maka sekarang haid sampai 17 hari, maka dihitung saja haidnya itu 5 hari sebelum 5 hari seperti yang kemarin. Jadi agar meninggalkan sholat setelah meninggalkan sholat pada saat dia mengalami haid seperti yang kemarin. Jadi seperti itu. Ummu Salamah minta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang mengalami pendarahan sampai 17-18 enggak berhenti-berhenti, maka Rasulullah perintahkan kepada Ummu Salamah agar menghitung jumlah haid yang kemarin, bulan yang kemarin itu berapa lama. Kalau lamanya 5 hari, maka selama 5 hari itu agar ia tinggalkan sholat. Selebihnya itu dia harus mengqadha sholatnya. Fa'in istamarra biyadamu fi syarisani, kalau darahnya itu berlanjut ke bulan berikutnya, bulan kedua, bulan berikutnya, bulan ini nggak berhenti-berhenti, kemudian berlanjut ke bulan berikutnya, wajah adata, kemudian melebihi kebiasaannya. Misalnya kebiasaannya adalah 5 hari, kemudian melebihi dari 5 hari, igtasalat inda mujawazatil adati, maka ia harus mandi ketika sudah melewati kebiasaan dia melakukan haid. Li'anna qad alimna bisyaril awwali, karena kita telah mengetahui bahwa di bulan sebelumnya, yaitu bulan yang pertama pada saat dia haid, annaha mustahadatun, bahwasanya dia itu telah mengalami darah mustahidah atau darah istihadah, damul istihadah, darah penyakit. Fataghtasilu fi kulli syahrin indal mujawadatil adati, maka setiap bulan dia hendaknya mandi ketika haidnya itu sudah melebihi dari kebiasaannya. Misalnya kebiasaannya adalah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, berarti tanggal 6 dia harus berhenti. Enggak berhenti juga darahnya pada bulan berikutnya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah tanggal kebiasaannya 5 hari, maka tanggal yang ke-6 dia mandi karena sudah melebihi kebiasaannya. Wa tusalli wa tasumu, setelah itu dia pun sholat, pun pula dia puasa di bulan Ramadan. Tapi dengan syarat dia mandi dulu dan darahnya juga yang mengalir itu disumpal, jangan sampai darahnya keluar. Wa tusbatul 'adatu bimarratin wahidatin, dan kebiasaan itu ditetapkan hanya dengan satu kali kejadian haid. Jadi kebiasaan haid itu bisa ditetapkan dengan satu kali kejadian haid. Misalnya haidnya baru pertama sekali, kemarin haidnya itu 5 hari, berarti bulan berikutnya adalah 5 hari. Wa tusbatul 'adatu bimarratin wahidatin, kejadian haid itu bisa ditetapkan hanya dengan satu kali haid. Fa idza hadat fi syahri marratan khamsata ayyamin, apabila ia telah mengalami haid dalam satu bulan itu 5 hari, summa ustuhidat, kemudian ia mengalami darah penyakit, fi syahri ba'dahu, pada bulan berikutnya, ruddat ilal khamsati, maka dikembalikan kepada kebiasaannya. Jadi kemarin dia haid itu 5 hari, kemudian bulan berikutnya mengalami damul istihadah, darah penyakit, maka lamanya haid, jumlahnya haid, saatnya haid dikembalikan kepada bulan yang lalu. Bulan yang lalu 5 hari, berarti bulan sekarang adalah 5 hari. Bulan yang lalu tanggal 3, bulan sekarang dimulai tanggal 3. Bulan yang lalu dimulai tanggal 5 misalnya, bulan sekarang pun juga dimulai tanggal 5 kalau darahnya mengalir terus. Wa min ashabina man qala, ada juga pendapat lain. Ini ada satu pendapat. Pendapat yang lain, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf punya sahabat Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf ini mengeluarkan pendapat lain. Imam Syirazi punya sahabat Imam Syirazi mengeluarkan pendapat lain. Apa pendapatnya? La tusbatu illa bimarrataini, tidak bisa ditetapkan kebiasaan haid itu kecuali dengan 2 kali kejadian. Fa in lam tahid al khamsata, kalau ia belum pernah mengeluarkan haid 5 hari dalam satu bulan, 5 hari, marrataini selama 2 kali,
Kalau belum pernah melakukan haid atau mengalami haid 5 hari selama 2 kali, misalnya 2 bulan kemarin 5 hari, bulan sekarang juga 5 hari, lam takun mu'tadatan, yang seperti itu belum dikatakan kebiasaan, bal hiya mubtada'atan, bahkan itu namanya adalah pemula. Jadi pemula belum bisa dikatakan kebiasaan karena dia masih pemula. Li'anal adata la tastamilu fi marratin, karena yang namanya kebiasaan itu tidak satu kali, kebiasaan itu terus gitu. Oleh karena itu sekurang-kurangnya adalah 2 kali. Ketika belum 2 kali itu namanya belum kebiasaan, itu namanya baru permulaan, baru memulai. Wal madhabul awwalu, ini adalah salah satu pendapat yang pertama, li hadisil mar'ati allati istaftat laha Ummu Salamah, berdasarkan hadis yang menjelaskan atau berdasarkan kejadian seorang perempuan. Jadi sebelumnya tadi sudah saya sampaikan seperti kejadian seorang perempuan yang mengalami pendarahan, kemudian Ummu Salamah minta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruddaha ila syahri alladhi yali syahril istihadah. Kemudian Rasulullah menyampaikan agar itu dikembalikan kepada bulan sebelumnya yang biasa melakukan, yang sudah mengalami haid pada sebelumnya, pada saat bulan berikutnya dia mengalami istihadah. Jadi ketika orang mengalami istihadah, maka darah haidnya itu dikembalikan pada bulan sebelumnya. Ini hasil fatwa, hasil permintaan Ummu Salamah dari fatwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada seorang mengalami pendarahan, lalu Rasulullah memberikan fatwa setelah diminta oleh Ummu Salamah, lalu bagaimana haidnya wanita yang pendarahan ini? Haidnya adalah dikembalikan pada bulan sebelumnya. Selebihnya itu adalah damul istihadah. Jadi pada saat bulan berikutnya mengalami damul istihadah, haidnya dikembalikan kepada bulan sebelumnya. Kapan dan berapa jumlahnya? Maka Rasulullah sampaikan agar dihitung berapa jumlah malamnya dan berapa jumlah siangnya. Jadi namanya haid itu kan sehari semalam, bisa 2 hari 2 malam, bisa 3 hari 3 malam, bisa 3 hari 2 malam, atau sebaliknya nggak genap gitu. Misalnya mulai dari pagi sampai malam, kemudian pagi lagi sampai malam, mungkin siangnya sudah yang hari yang ketiga siangnya sudah tidak haid lagi, atau malamnya sudah tidak haid lagi, maka agar dihitung hari dan malamnya. Wali'anna dzalika aqrabu ilaiha, karena dengan seperti itu, dengan mengembalikan kepada kebiasaan sebelumnya, dengan mengembalikan kejadian sebelumnya, itu lebih mendekati benar. Fawajada ruddaha ilaiha, maka seyogianya mengembalikan kepada haid sebelumnya, karena itu mendekati kebenaran. Kalau kemarin 5 hari, ya bulan sekarang 5 hari. Selebihnya itu adalah damul istihadah, darah penyakit. Tetap dia wajib sholat, tetap dia wajib mengqadha wajib melakukan puasa, tetap dia wajib sholat, tetap dia wajib puasa. Wa tusbatul 'adatu bitaghyiri wa tusbatul 'adatu bitamyizi kama tusbatu binqita'id dami. Maka menetapkan kebiasaan mengeluarkan darah haid itu dengan jelas, menetapkannya itu harus dengan jelas, tidak boleh tidak jelas. Sebagaimana menetapkan berhentinya haid itu juga harus jelas. Jadi menetapkan kapan haid itu harus jelas, menetapkan berhentinya haid itu juga harus jelas. Fa'in ra'at al-mubtada'atu khamsata ayyamin daman aswada. Apabila ada wanita yang mengeluarkan darah tapi dia baru pertama kali mengalami haid, selama 15 hari darahnya berwarna hitam. Kalau ada wanita pertama sekali mengeluarkan darah haid,
dan darahnya itu berwarna hitam lamanya 5 hari. Tsumma asfara, setelah itu, setelah mengeluarkan darah berwarna hitam, keluar berikutnya darah berwarna kekuning-kuningan. Wattasala, antara darah hitam dan kekuning-kuningan itu bersambung, tidak berhenti, bersambung. Artinya tidak putus. Begitu keluar darah haid, warna hitam, harusnya darah berikutnya itu berwarna hitam, ini berwarna kuning, jadi bersambung antara hitam dan kuning. Tsumma ra'at fi syahrisani, kemudian ia mengeluarkan darah haid pada bulan yang berikutnya. Daman minhuma, darah kedua-duanya. Jadi kedua-duanya di bulan berikutnya juga keluar kehitam-hitaman, kemudian keluar kekuning-kuningan. Kanat adatuha iya musawadi, maka yang darah haidnya itu adalah darah yang berwarna kehitam-hitaman, seperti biasanya darah yang keluar pada bulan sebelumnya. Jadi ciri-ciri darah haid itu adalah berwarna kehitam-hitaman. Kalau ada darah yang berwarna seperti itu, ada 2 warna atau 3 warna, maka yang diambil darah haidnya adalah yang kehitam-hitaman. Jadi yang darah berwarna kemerah-merahan itu bukan darah haid, darah yang kekuning-kuningan itu bukan darah haid, darah yang warna kehitam-hitaman itu adalah darah haid. Dulu pernah saya sampaikan kepada seorang petugas haji dari seorang dokter, dia bertanya, darahku ini sudah ke coklat, sudah ke kuning-kuningan, bagaimana ini, apa haid aku sudah berhenti? Maka saya sampaikan, selama darah haidnya yang berwarna hitam itu sudah habis, maka itu berarti adalah darah istihadhah. Untuk itu boleh dia mandi, kemudian dia melakukan sholat, kemudian dia boleh melakukan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Kemudian pada saat itu juga ada orang yang sama, boleh ia melakukan sholat di Masjid Nabawi pada saat darahnya itu sudah berubah menjadi kekuning-kuningan, dari hitam kemudian ke kuning-kuningan, maka darah haid itu adalah yang berwarna kehitam-hitaman. Wa yusbatu tahru bil adati, dan masa suci itu juga ditetapkan dengan kebiasaan. Bagaimana kebiasaan sebelumnya? Kama yusbatul haidu, sebagaimana ditetapkan masa-masa haid. Jadi yang namanya suci itu juga bisa ditetapkan dengan kebiasaan dia suci, yang haid juga bisa ditetapkan dengan kebiasaan dia haid. Kalau sebelumnya itu dia haidnya adalah 5 hari umpamanya, maka sucinya adalah 25 hari. Untuk itu ketika dia mengalami damul istihadhah, jadi misalnya tanggal 1 dia mengeluarkan darah hitam, kemudian tanggal 6 berubah darahnya itu menjadi kekuning-kuningan sampai tanggal 30, maka haidnya adalah pada tanggal 1 sampai tanggal 5. Yang tanggal 6 yang sudah berubah darahnya itu adalah damul istihadhah, maka dia wajib sholat, dia wajib mandi, dia wajib sholat, dan dia wajib puasa. Faida hadat khamsata ayyamin, apabila dia mengalami haid selama 5 hari, wa taharat khamsan wa khamsina yauman, maka ia suci 25 hari. Jadi kalau orang seperti itu, misalnya dia haid itu 5 hari, maka masa sucinya adalah 25 hari. Kalau sudah diketahui masa haidnya, maka sudah diketahui pula masa sucinya. Masa haidnya diketahui 5 hari, masa sucinya diketahui 25 hari. Tsumma ra'at ad-dama wa 'abaral khamsata asyara, kemudian apabila ada wanita yang melihat darah atau mengeluarkan darah dan darahnya itu melebihi 15 hari, ja'ala haidhuha fi kulli syahraini khamsata ayyamin. Kalau orang yang sudah biasa mengalami haid 5 hari, sudah biasa mengalami haid 5 hari, summa ra'at ad-dama wa 'abara khamsata asyara, kemudian ia mengeluarkan darah dan darahnya itu melebihi 15 hari, ja'ala haidhuha fi kulli syahraini khamsata ayyamin, maka
ia harus tetapkan darah haidnya itu setiap bulannya adalah 5 hari. Setiap bulannya adalah 5 hari. Karena sudah kebiasaannya adalah 5 hari. Wal baqi tahrun, dan sisanya adalah suci. Jadi ketika bulan ini mengeluarkan darah terus, bulan berikutnya mengeluarkan darah terus. Tapi bulan sebelumnya dia itu adalah 5 hari haidnya. Berarti dia di 25 hari sucinya. Maka ketika darahnya itu udah melebihi 15 hari, maka darah haidnya adalah cuman 5 hari, selebihnya adalah damul istihadah. Dia wajib mandi, dia wajib sholat, dan dia wajib puasa di bulan Ramadan. Wa yajuzu antantakila al-adatu fataqaddama wa ta'akhkhara. Tetapi bisa jadi kebiasaan itu bisa bergeser. Kebiasaan itu bisa bergeser. Dan juga bisa berkurang. Bisa bergeser. Maksud bisa bergeser itu bisa lebih dulu atau bisa mundur ke belakang. Atau bisa jumlahnya kurang. Yang tadinya 5 hari mungkin menjadi 3 hari. Atau lebih. Yang tadinya 5 hari menjadi 6 hari. Bisa jadi seperti itu. Faturaddu ila akhiri ma ra'at min dzalika. Oleh karena itu, kapan masa haid ini, maka dikembalikan kepada haid dia yang paling terakhir. Kenapa dikembalikan kepada haid dia yang paling terakhir? Karena itu lebih mendekati. Li anna dzalika aqrabu ila syahril istihadati. Karena kalau kita lihat pada haid dia yang terakhir, kita kembalikan kepada haid dia yang terakhir, itu lebih mendekati kebenaran pada masa atau pada saat di bulan ia mengeluarkan damul istihadah. Wa in kanat adatuha al-khamsata saniyata. Kalau kebiasaan dia mengeluarkan haid itu adalah di 5 hari kedua. 5 hari kedua itu maksudnya begini, 5 hari pertama, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 itu belum haid, haidnya tanggal 6 sampai tanggal 10 itu 5 hari kedua. Ketika kebiasaannya itu adalah di 5 hari kedua di bulan itu, fara'at ad-dama fi awali syahrin, kemudian kebiasaannya kan 5 hari kedua, oh kok ini 5 hari pertama sudah mengeluarkan darah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sudah mengeluarkan darah. Bersambung sampai tanggal 6, 7, 8, 9, 10. Bersambung. Yang tadinya cuma 5 hari, ini kok 10 hari umpamanya begitu. Jadi kalau kebiasaan dia mengeluarkan darah itu di 5 hari kedua, kok di 5 hari pertama dia mengeluarkan darah. Wattasola, dan darah itu bersambung antara 5 hari pertama dengan 5 hari kedua itu nggak berhenti. Bersambung terus. Hiyal khamsatul mu'tadatu fal haidu hiyal khamsatul mu'tadatu. Maka kalau kejadiannya seperti itu, haidnya adalah 5 hari yang sudah biasa. Artinya 5 hari kedua pada saat ia mengalami haid 10 hari tadi, haidnya adalah 5 hari yang kedua. Berarti 5 hari yang pertama itu adalah damul istihadah, 5 hari yang kedua itu adalah darah haid. Karena apa? Karena kebiasaannya dia mengeluarkan darah itu di 5 hari yang kedua. Wa qala Abu Abbas radhiyallahu anhu, lalu Abu Abbas radhiyallahu anhu mengeluarkan pendapatnya fihi wajun akhar, pendapatnya adalah pendapat yang agak berbeda dengan pendapat yang di atas, anna haid wa hiyal khamsatul awal. Menurut Abu Abbas yang seperti itu, haidnya adalah 5 hari yang pertama. Apa alasannya 5 hari yang pertama itu? Li'annahu bada'a biha fi zamanin yasluhu ayyakuna haidan. Karena 5 hari yang pertama itu memang saatnya juga mengeluarkan darah haid, memungkinkan juga. Jadi 5 hari yang pertama itu namanya darah haid kalau menurut Abu Abbas radhiyallahu anhu. Wal awalu asahu, yang pertama kata Abu Isa Ibrahim bin Ali bin Yusuf Az-Ziradi, melihat beberapa pendapat ini, beliau menyampaikan wal awalu asahu, yang pertama itu yang tepat. Mana yang tepat? Yaitu karena kebiasaannya adalah 5 hari yang kedua, maka berikutnya ketika dia mengalami pendarahan pada tanggal 1 sampai tanggal 10, maka 5 hari yang kedua itu adalah masa haidnya. Li'annal adata qad subita fil khamsati saniyati. Karena kebiasaan dia mengeluarkan darah haid itu telah ditetapkan pada 5 hari yang kedua. Fawajabar raddu ilaiha, maka wajib ia mengembalikan
kepada masa itu, yaitu 5 hari kedua. Kama laulam yataqaddam damun. Dan darah yang pertama yang tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu sebagaimana seperti kalau tidak pernah mengeluarkan darah sebelumnya. Jadi dianggap darah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu dianggap seperti orang yang tidak mengeluarkan darah. Maka darah haidnya adalah pada saat yang kedua, yaitu tanggal 6 sampai tanggal 10. Wa in kanat adatuha khamsata ayyamin fi awali kulli syahrin, kalau kebiasaan mengeluarkan darah itu adalah di 5 hari pertama di setiap bulannya, tsumma ra'at fi ba'di syuhuril khamsatal mu'tadata, kemudian melihat di sebagian bulan itu 5 hari yang biasanya. 5 hari yang biasanya itu ya 5 hari yang pertama tadi, karena kebiasaannya dia adalah 5 hari yang pertama. Tsumma taharat khamsata asyara yauman, kemudian berhenti darahnya, suci selama khamsata asyara yauman, 15 hari. Tsumma ra'at ad-dama, setelah dia berhenti selama 15 hari darahnya, tsumma ra'at ad-dama, lalu ia mengeluarkan darah lagi. Wa abara khamsata asyara yauman, mengeluarkan darah melebihi 15 hari. Fa innaha turaddu ila adatiha, yang seperti itu dikembalikan kepada biasanya. Wahyal khamsatul awwalu, yaitu 5 hari yang pertama tetap haidnya adalah 5 hari yang pertama minasyahri, dari setiap bulannya. Jadi 5 hari yang pertama tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itulah darah haidnya. Walaupun dia 5 hari yang pertama itu haid, kemudian setelah haid 5 hari, kemudian 15 hari dia suci, sudah berhenti. Setelah 15 hari berarti kan sudah 20 hari. Sudah itu datang bulan lagi sampai 15 hari melebihi, itu namanya damul istihadah. Wa kharaja Abu Abbas radhiyallahu anhu wajan akhara. Lalu Abu Abbas mentakhrij dengan pendapat yang lain, annal khamsatal awwala minad dami, bahwasanya 5 hari pada saat dia mengeluarkan darah itu, asani yang kedua haidun, yang kedua itu adalah darah haid. Jadi Abu Abbas itu mentakhrij dengan pendapat yang lain, annal khamsatal awwala minad dami sani haidun. Jadi 5 hari yang kedua, 5 hari yang pertama mengeluarkan darah, dari 5 hari yang kedua itu adalah haid. Li'annaha ra'at fi waqtin yasluhu ayyakuna haidan, karena keluarnya darah itu adalah bertepatan dengan kebiasaannya atau waktunya, masanya mengeluarkan darah haid. Wal awwalu wal madhabu, yang pertama itu adalah pendapat di annal adata qad tusbatu fil haidi min awwali kulli syahrin, karena kebiasaannya itu telah ditetapkan tentang haid itu adalah di setiap awal bulan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Jadi itu tidak dianggap benar menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. Walaupun yang seperti itu, maka tetap darah yang keluar tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itulah darah haid, karena kebiasaan dia mengeluarkan darah haid adalah tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Fala tataghayyaru illa bihaidin sahihin, tidak bisa berubah kecuali dengan haid yang sahih atau haid yang benar. Maksudnya begini, ketika haid itu tidak jelas, maka dikembalikan kepada bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya 5 hari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, maka bulan berikutnya juga tanggal 1, 2, 3, 4, 5, walaupun 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 20 mengeluarkan darah terus, maka darah haidnya adalah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, dikembalikan kepada sebelumnya. Kecuali kalau seandainya itu adalah haid, tetapi haidnya itu adalah haid yang jelas. Haid yang jelas itu seperti apa? Misalnya tanggal 1, 2, 3, 4, 5 dia tidak mengeluarkan darah, 6, 7, 8, 9 tidak mengeluarkan darah. Tanggal 10 dia mengeluarkan darah, 10, 11, 12, 13, 14 dia mengeluarkan darah. Kemudian tanggal 15, 16, 17 berhenti lagi darahnya sampai bulan berikutnya. Maka yang seperti ini disebut dengan haid yang jelas. Maka mana
haidnya apakah tanggal 1, 2, 3, 4, 5? Bukan. Haidnya adalah tanggal 10, 11, 12, 13, 14. Karena yang keluar nyatanya, yang terlihat di mata nyatanya yang keluar adalah pada tanggal 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ketika seseorang mengeluarkan darah haid dan darah haidnya itu tidak jelas karena bercampur dengan damul istihadah, maka dikembalikan kepada kebiasaan sebelumnya. Tetapi ketika kebiasaan sebelumnya itu tidak sama dengan kebiasaan sekarang, itu harus dengan haid yang jelas. Haid yang jelas itu artinya mengeluarkan darah haidnya betul-betul keluar, kemudian sucinya betul-betul bersih, tidak keluarkan darah. Misalnya bulan kemarin dia haid tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Bulan berikutnya ternyata haidnya tanggal 10, 11, 12, 13, 14. Maka haid yang sebenarnya adalah tanggal 10, 11, 12, 13, 14 itu. Tidak mengikuti tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena tanggal 1, 2, 3, 4, 5 belum keluar darah. Keluarnya adalah tanggal 10, 11, 12, 13, 14. Maka itu yang disebut dengan haid yang benar atau haid yang jelas. Maka ketika haid yang jelas itu akan menentukan haidnya. Ketika haidnya tidak jelas, maka dikembalikan kepada kebiasaan berikutnya, kebiasaan sebelumnya maksudnya. Haid tidak jelas itu, haid tidak jelas itu haid yang dibarengi dengan damul istihadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.